Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Iyadzan billahi minan nar. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia di Masjid Ansarus Sunnah, barakallahu fikum wa zadakumullahu hirsan. Ketahuilah ya ibadallah bahwa Allah telah menciptakan suatu makhluk yang makhluk itu bagaikan predator yang sangat menakutkan dan tidak pernah kenyang. Dan dia mempunyai sifat defolisionis yang menghancurkan. Dan bahkan dia adalah alat yang dijadikan oleh Allah, the Punisher, sebagai pembantai. Maka di dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan siapa dia itu. Pertama, dari sifatnya yang sangat menakutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, yu'ta yawma idzin bi jahannam walaha sab'u alfi zimamin fa fi kulli zimamin sab'una alfal malaikah yajurrunaha. Maka disebutkan di dalam hadis ini bahwa di hari akhirat kelak akan didatangkan makhluk yang sangat mengerikan, yaitu api neraka, the hellfire, api jahannam, yang sifatnya mempunyai 70.000 zimamin. Dan makna zimam seperti pengendali dari anjing-anjing yang buas untuk diikat. Maka api neraka mempunyai 70.000 zimam. Dan setiap satu zimamnya, setiap satu ikatannya itu 70.000 malaikat yajurunaha, menarik-nariknya agar predator yang sangat buas ini tidak langsung untuk membantai dari makhluk-makhluk ciptaan Allah yang Allah murkai. Maka dari kedahsyatannya juga mempunyai sifat yang sangat panas, seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, narukum hadih allati tuqidu ibnu Adam juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Bahwa api neraka itu jauh sekali bandingannya, 70 kali lipat dari api tungku di dapur kalian. Maka tergambar ya ibadallah, api yang ditungku kita hanya 70 bagian. Kemudian berapa banyak jiwa yang terbakar oleh si jago merah ini? Berapa ribuan hektar yang terlahap di musim kemarau oleh si jago merah ini? Maka bagaimana di hari kiamat kelak? 70 kali lipat panasnya api neraka dari api dunia ini. Dan dari sifatnya yang sangat menakutkan, di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Anas bin Malik, la tazalu an-nar yulqa fiha wa taqul hal min mazid. Maka di saat api neraka terus-menerus oleh malaikat dilemparkan kepadanya dari orang-orang al-kafirun, al-musyrikun, al-munafiqun, bahkan
minal muslimin min ahlil kabair, maka terus dilemparkan kepada api neraka. Neraka berteriak seperti di dalam surat Qaf, yauma naqulu li jahannam hal imtalati wa taqul hal mim mazid. Hal mim mazid. Di saat kami menanyakan kepada api neraka, apakah sudah kenyang? Apakah sudah puas dengan orang-orang yang dibakar di dalamnya? Tetap mengatakan hal mim mazid, minta tambahan lagi. Mana tambahan lagi? Maka predator ini tidak pernah kenyang. Maka di dalam hadis dari Anas bin Malik disebutkan, fala yazal, maka la tazalu nar taqulu hal mim mazid, tidak pernah kenyang, falam yubki syai'an, tidak ada yang tersisa dari penduduk api neraka kecuali telah di api neraka, dan neraka ini tidak pernah kenyang. Maka yanzilu Rabbuna jalla wa ala qadamahu ilan nar fayanzawi ba'duha ila ba'd wa taqul qattun fi riwayah qaddun dengan bersumpah bi'izzatika wa karamik, maka api neraka yang terus merasa lapar, predator yang tidak pernah kenyang ini akan terus meminta hal mim mazid, sampai akhirnya Allah Jalla wa'ala menyimpankan kakinya ke api neraka. Maka mulailah mereda dari kelaparannya, dari kepuasannya, dan mengatakan qattun atau qaddun, maka maknanya iktafa, kafa ya Rabbana, cukup wahai Allah. Kemudian dia bersumpah bi'izzatik wa karamik, cukup wahai Allah dengan kemuliaanmu dan dengan keperkasaanmu dan dengan kemurahanmu. Maka siapa makhluk yang dahsyat ini? Dia adalah Jahannam, api neraka. Yang mana api neraka ini sengaja Allah ciptakan sebagai the punisher, sebagai alat penghancur, sebagai alat pengiqab untuk mereka hamba-hambanya yang durjana. Seperti di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, ihtajatun nar wal jannah, berbangga-bangga api neraka kepada surga. Yudkhiluni al-jabbarun al-mutakabbirun, akan dimasukkan kepadaku orang-orang durjana, orang-orang mutakabbir, al-musyrik, al-kafir, al-munafik, akan dimasukkan kepada saya dan akan saya azab. Allah berkata kepada api neraka, anti azabi u'adzibu biki man asya. Engkau wahai api neraka azabku, engkau wahai api neraka my punisher, alat penghancurku, alat pengiqabku, sang pembantaiku. Untuk apa? U'adzibu biki man asya, agar aku mengadab seluruh makhluk yang durjana, dengan kamu aku mengazab mereka. Maka dari kedahsyatan api neraka ini, semua yang namanya makhluk minal muqarrabin, yang didekatkan kepada Allah, baik malaikat ataupun para nabi, semuanya takut kepada api neraka ini. Bahkan para malaikat, yang mana malaikat makhluk yang super taat, diciptakan oleh Allah, tidak pernah bermaksiat. Di mana Allah berfirman, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka al-malaikah tidak pernah bermaksiat atas perintah Allah dan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah tanpa kemaksiatan. Dan bahkan beribadah terus-menerus, tidak pernah lekang dan lelah. Yusabbihuna laila wan nahar la yafturun. Mereka itu para malaikat bertasbih, bertahmid sepanjang malam dan siang, la yafturun, tidak pernah mengenal lelah. Namun di sisi ini semua masih ada malaikat. Di saat diciptakan api neraka, maka dia sangat takut. Maka siapa dia? Dia adalah Mikail. Seperti di dalam hadis yang datang dari dua sahabat. Pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Humaid ibnu Ubaid an Sabit an Anas. Maka sanad ini dhaif karena Humaid ibnu Ubaid majhul. Berkata Anas ibnu Malik,
Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Jibril. Berkata Nabi mengadu kepada Jibril, "Ya Jibril, mada bi Mikail? Apa yang terjadi dengan malaikat Mikail? Lam ara yadhaq qat, lam ara dahikan qat." Aku tidak pernah melihat satu kali saja dia tertawa ataupun keeping smile, dalam keadaan tersenyum. Apa yang terjadi wahai Jibril? Apa yang dikatakan Jibril? Mikail lam yadhaq, Mikail lam yadhaq mundu khuliqatin nar, mundu khuliqatin nar. Maka malaikat Mikail tidak pernah tertawa sedikit pun semenjak dia mengetahui Allah menciptakan api neraka yang sangat mengerikan sebagai zat penghancur untuk mengiqab orang-orang yang dibenci oleh Allah. Mulai saat itu Mikail tidak pernah tersenyum dan tertawa sedikit pun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad seperti datang dari Anas tadi, yang ada pada rawinya majhul, namun datang diriwayatkan oleh imam yang lainnya di dalam musnadnya dari jalan Abdullah bin Umar, dari jalan Mujahid an Ibnu Umar, dan sanadnya sahih, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka dari kesahihan hadis ini, barakallahu fikum, di sana ada malaikat, yang mana malaikat tadi sifatnya taat kepada Allah 100%. Dan bahkan jika kita kembali kepada ayat Al-Quran, malaikat sama sekali tidak akan pernah dijanjikan masuk api neraka. Karena Allah berfirman di dalam surat As-Sajdah, la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan full house, dipenuhi api neraka itu dengan manusia, jin, dan iblis. Seperti di dalam surat Sad, la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Akan dipenuhi api neraka itu oleh iblis dan pengikutnya dari syaitan dan jin dan manusia. Tidak disebutkan malaikat sama sekali. Namun malaikat Jibril mengabarkan bahwa Mikail tidak pernah tersenyum semenjak diciptakan api neraka. Maka jika malaikat yang tanpa dosa, jika malaikat berbeda seperti kita yang bagaikan gading yang tak retak, dan kita ini selalu tidak pernah lekang dari dosa-dosa, maka bagaimana dengan diri kita? Maka kita lebih dahsyat takutnya kepada api neraka dan lebih takut daripada para malaikat. As'alullahal karim rabbal arsyil azim an yaghfira dzunubana jami'an fastaghfiruh innallaha ghafurur rahim.